Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Silva Margareta. Saya adalah seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen dari Universitas Swadaya Gunung Jati. Di sini saya akan memaparkan materi pertemuan ke-9, yaitu tentang pembelajaran organisasi mata kuliah manajemen inovatif, dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan kepemimpinan dan sosial, serta mempelajari keterampilan khususnya yang sejalan dengan tujuan organisasi. Pembelajaran organisasi. Konsep organisasi pembelajaran. Organisasi pembelajaran merupakan pengembangan performa karyawan dalam organisasi secara kontinu, meningkatkan kapasitasnya untuk mengatasi setiap tantangan dan perbuatan. Sedangkan pembelajaran itu sendiri merupakan proses untuk mendapatkan pengetahuan yang dilanjutkan dengan aktualisasi. Tingkat organisasi pembelajaran ada 5, yaitu yang pertama ada berpikir sistem. Berpikir secara keseluruhan terhadap interaksi antar unsur dalam batas lingkungan tertentu yang bekerja mencapai tujuan. Yang kedua ada mental model, kemapanan sikap mental atau model mental yang dimulai dari penguasaan pribadi yang tinggi dalam keadaan hidup selalu belajar. Yang ketiga ada tim pembelajaran. Pembelajaran dalam tim dimulai dengan dialog, merupakan kemampuan anggota tim untuk menunda asumsi dan masuk ke dalam pikiran bersama secara murni. Keempat, itu ada persona mastery, upaya keahlian terus-menerus dalam mengklasifikasikan visi pribadi, visi organisasi, memfokuskan energi, mengembangkan kesabaran, melihat dengan objektif, dimulai hal yang sungguh-sungguh bagi organisasi. Yang kelima itu ada membangun visi bersama. Kenyataan perjalanan terus-menerus sepanjang berhubungan dengan visi kepemimpinan yang memberi inspirasi pada organisasi, merupakan kapasitas untuk berpegang pada gambaran bersama akan keadaan yang ingin diciptakan di masa yang akan datang. Lanjut, ada teori pembelajaran dalam organisasi. Yang pertama ada operant conditioning atau Skinner. Kondisilah yang membuat perilaku orang mau belajar secara sukarela untuk memperoleh imbalan atas prestasi atau kegagalan atas kesalahan yang diperbuatnya. Yang kedua ada classical conditioning. Ivan Pavlov, ahli psikologi Rusia, melakukan eksperimen dengan mengajarkan anjingnya untuk merespon suara lonceng. Dia menemukan suatu kesimpulan bahwa apabila kondisi tidak ada stimulus, maka tidak akan terdapat respon terhadap suatu objek yang menjadi fokus perhatian sebaliknya. Yang ketiga ada social learning theory. Robbins menguraikan tentang social learning bahwa orang atau masyarakat akan melakukan pembelajaran melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung tentang terjadinya masalah atau objek. Metode pembelajaran masyarakat yang pertama itu ada proses memperhatikan, yang kedua proses mengingat, yang ketiga proses mesin untuk meniru, yang keempat proses pemberdayaan atau penguatan. Cara manajer menjadikan organisasi pembelajaran. Langkah pembelajaran yang perlu dilalui untuk menjadi organisasi pembelajar. Yang pertama, penguasaan pengetahuan. Yang kedua, distribusi informasi. Yang ketiga, pengingatan organisasional. Menurut Wibowo 2016. Berikutnya ada cara dalam menjadikan organisasi pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran analisis. Yang kedua, pembelajaran sistematis.
Yang ketiga, pembelajaran eksperimental. Yang keempat, pembelajaran interaktif. Yang kelima, pembelajaran struktural. Dan yang terakhir, keenam, pembelajaran institusional menurut Wibowo 2006.